Kenapa oplas di Korea itu lebih umum ketimbang pentatuan pada tubuh? RM secara tidak sengaja juga merobek tank topnya. Dia menghabiskan sisa lagu dengan putus asa. Kenapa sih nggak boleh nunjukin pusar? Emang salah ya? Nanti mereka akan kayak gitu sih guys. Annyeonghaseyo Chungidul, Yusul Kim Imnida, welcome back to my YouTube channel. Gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan kalian semua yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, keep fighting guys, don't give up. Watching untuk hari ini kita akan membahas tentang 5 aturan yang ada di siaran televisi Korea, terutama dengan acara-acara musik. Apa aja aturan-aturannya? Tahan dulu. Sebelum kita bahas bersama-sama, yuk bantu perkembangan channel aku dengan cara subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, dan share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya. Idol K-pop secara teratur membuka penggemar mereka dengan penampilan luar biasa di daftar acara musik Korea yang tampaknya tak ada habisnya. Tapi pernah nggak sih kamu itu bertanya-tanya tentang apa sih yang tidak berhasil di layar? Selebriti di Korea itu bagaimanapun juga tunduk banget pada standar moral yang tinggi. Dan itu juga berlaku untuk lirik lagu mereka dan juga bagaimana mereka tampil di setiap acara televisi. Nah, Cinggu di setiap negara itu punya aturan-aturan tersendiri dalam penyiarannya. Di Indonesia juga punya, di Korea juga punya. Khususnya di Korea ada beberapa aturan yang mana aturannya ini mungkin kalau dilihat oleh non Korea, terutama kalian juga pasti kalian menganggapnya adalah aturannya itu kayak aneh banget. Terus aturan apa aja kah yang dimaksud? Oke, untuk aturan pertama itu adalah aturan nggak boleh pakai tato. Cinggu, tato di Korea Selatan itu identik dengan gangster dan juga kriminal ataupun anggota-anggota dari grup yang melakukan kekerasan. Nah, selain itu, generasi yang lebih tua melihat tato sebagai simbol pemberontakan. Menurut kepercayaan dari Konfusianisme, tubuh seseorang adalah hadiah yang berarti dari orang tua, maka nggak boleh dirusak dengan cara apapun. Termasuk dengan cara mentato bagian tubuh kalian, itu nggak boleh sama sekali. Mungkin kalian tuh bertanya-tanya, kenapa oplas di Korea itu lebih umum ketimbang melakukan pentatuan pada tubuh? Kenapa bisa kayak gitu ya? Jadi Cinggu, seperti informasi yang aku dapatkan, pada tahun 1992 itu ada sebuah undang-undang yang menyatakan bahwa untuk mendapatkan tato itu harus dengan prosedur medis. Dicatat harus dengan prosedur medis untuk mendapatkan tato. Ini berarti bahwa hanya dokter berkualifikasi saja yang diizinkan untuk menato tubuh warga dan tak ada orang lain yang boleh melakukannya. Karena produser tato membutuhkan jarum, dokter di Korea menganggapnya beresiko dan satu kesalahan bisa menyebabkan beragam penyakit seperti HIV ataupun hepatitis. Yaps, kamu bisa mendapatkan tato di Korea tanpa didenda, tapi kemungkinan sang seniman tato memang akan dipenjara selama 2 tahun maybe menurut undang-undang tersebut. Jadi inilah yang menempatkan seniman-seniman tato berada dalam bahaya. Dalam sebuah artikel oleh AFP diterbitkan oleh The Jakarta Post, ahli tato Korea Selatan Doi memiliki sejumlah seleb populer sebagai klien, mulai dari aktor Hollywood Brad Pitt dan juga beberapa personel boy group K-pop dari EXO. Nah, meski memiliki credential, studio tato miliknya tidak memiliki papan neon seperti pada umumnya. Studio Doi di Seoul tidak memiliki papan penanda sama sekali. Ada rasa bangga melayani atas papan atas, tapi rasa takut tertangkap selalu ada dalam bentuk pemerasan ataupun juga penggerebekan. Jadi Cinggu, dikarenakan pemikiran-pemikiran seperti ini, gak heran kalau idol K-pop juga pas saat tampil di televisi itu pasti selalu menutup tato mereka. Kita lihat dari Jungkook, pas saat Jungkook tampil di televisi, dia nanti akan pakai baju lengan panjang untuk menutup tato yang berada di lengannya. By the way, sorry kalau kalian dengerin suara kucing, itu lagi lapar kayaknya. Yes, I think so. Ini masih pagi banget loh, morning. By the way, aku punya kucing, itu kucing tetangga ya. Dan gak cuma Jungkook saja, tapi ada juga beberapa idol K-pop yang lain. Mereka punya tato, biasanya ada juga yang punya tato di sini, di dadanya. Dan pada saat mereka tampil, biasanya mereka akan pakai concealer atau apalah itu untuk menutup tato tersebut. Karena memang nggak boleh terlihat gitu sih guys. Apalagi untuk idol K-pop sendiri, idol K-pop itu selalu dituntut untuk menunjukkan citra terbaik mereka, nggak boleh ada kesalahan, karena mereka ini dianggap sebagai orang-orang yang akan memberikan contoh yang baik kepada penggemarnya. Kalau mereka saja buruk, ini takut berimbas pada penggemarnya. Itulah yang selalu ditekankan oleh warga Korea Selatan sana. Apalagi jika mereka punya tato, tentu akan ada orang yang melihat hal tersebut sebagai hal yang negatif. Namun Cinggu, kini secara perlahan masyarakat Korea Selatan lebih terbuka soal tato berkat usaha orang-orang yang speak up tentang isu tersebut, serta kekuatan dari media sosial. Kaum remaja Korea Selatan juga sekarang sudah suka dengan tato sentimental yang melambangkan cinta mereka pada keluarga dan juga teman atau binatang peliharaan yang telah meninggal. Dalam sebuah video informatif oleh Vice Asia, kalian juga dapat melihat cara sebuah keluarga mendukung seorang perempuan dalam mendapatkan tato bersama dengan sang ayah setelah memimpikannya selama sekitar 30 tahun.
Dan juga sekarang kita akan masuk ke aturan yang kedua adalah aturan satu nipple. Ngerti nggak? Cuman satu ini aja yang boleh ditampilkan oleh idol pria, sedangkan yang satunya itu harus ditutup. Satu aturan penyiaran yang aneh adalah bahwa idol pria dapat menunjukkan puting mereka di layar, tetapi dilaporkan hanya satu saja yang diperbolehkan. Mungkin nggak mengherankan, aturan ini juga telah mengakibatkan sejumlah insiden yang konyol, mulai dari insiden slip jepit RM di Music Bank TBS. Jadi pada tahun 2013, tahun debut dari BTS, grup ini memberikan penampilan yang menarik perhatian dari lagu konser Thriller di acara Music, lengkap dengan gerakan tarian yang kuat dan juga perubahan pakaian. Sayangnya saat merobek seragamnya untuk memperlihatkan tank top di bawahnya, RM secara tidak sengaja juga merobek tank topnya. Dia menghabiskan sisa lagu dengan putus asa memegang satu sisi kemejanya, mungkin agar dia tidak menunjukkan dua nipple-nya. Lalu penampilan untuk idol lain dapat kalian perhatikan di slide yang berikut ini. Mereka juga menggunakan sebuah penutup ya kan, kayak pakaian-pakaian gitu yang sudah didesain sebagus mungkin untuk menutup nipple-nya, dan memang hanya menunjukkan satu nipple saja. Dan selain itu aku juga mau cerita ya guys, aku kan maybe untuk dada kan agak besar gitu ya kan. Yops, ini kan aku kemarin beberapa kali itu push up, jadi ini juga kayak berimbas. Aku juga pernah nge-gym beberapa bulan waktu di Bali, jadi emang kayak berpengaruh juga, dan aku baru merasakannya sekarang gitu kan, agak lumayan besar gitu guys. Kalau kita pakai pakaiannya kayak gini misalnya, ini kan nggak terlalu ketat biasanya ya kan, tapi dikarenakan dia emang agak gitu gede, jadi nipple-nya tuh kayak kelihatan, ngerti gak? Aku itu pernah pakai pakaian yang mana pakaian ini ngebuat nipple aku ini kayak kelihatan gitu loh guys, kayak menonjol gitu loh. Habis itu orang kantor bilang ntar kamu pakai baju dalam ya, katanya gitu. Habis itu aku kan agak kaget gitu ya kan, aku juga orangnya yang jarang banget nih pakai baju dalam gitu ya kan, karena panas juga, gerah kan, makanya aku nggak pernah pakai. Habis itu disuruh lah pakai gitu. Aku bertanya-tanya dong, aku kan cowok nih gitu, ngapain sih harus nutup nipple gitu. Katanya sih guys, kalau orang-orang ngelihat nipple itu biasanya ada yang sampai mood, ngerti nggak? Mood dalam artian gitu, oke, tanda kutip moodnya ya. Dan aku juga baca dari kompas.com, ternyata puting adalah area yang erotis, dalam arti sangat sensitif terhadap sentuhan dan bisa ngebuat seseorang menjadi mood, tanda kutip. Dan selain itu katanya bagian ini juga dapat meningkatkan gairah seseorang untuk melakukan something, you know lah ya, somethingnya itu kayak gimana. Dan kalau kita lihat idol K-pop, mereka kan udah seksi nih ya kan, dengan bentuk tubuh yang bener-bener hot banget lah, six pack dan sebagainya. Habis itu di saat mereka menampilkan yang itunya gitu ya kan, dua sekaligus ditunjukin, takutnya nih para penggemar yang nonton nanti halu, dan halunya biasanya kebablasan. Nah itu kan bahaya nih guys, makanya mungkin disuruh nutup ya kan, satu nipple-nya aja yang boleh ditonjolin, gitu nggak sih? Tapi tetap aneh juga sih, kenapa nggak dua-duanya aja yang ditutupin? Kenapa cuma satu aja? Adakah yang mau menambahkan? Langsung saja komen di kolom komentar. Dan kita akan masuk ke aturan yang ketiga adalah nggak boleh nunjukin pusar. Jadi cinggu kalau idol cowok kan nggak boleh nunjukin ininya ya kan. Tapi untuk idol cewek adalah nggak boleh nunjukin pusarnya. Hal itu dikarenakan Komisi Standar Komunikasi Korea atau KCSC mengusulkan peraturan yang lebih ketat tentang pakaian penampilan dari girl group di penyiar tiga besar SBS, MBC, dan juga KBS pada tahun 2010. Meskipun pedoman khusus yang diadopsi setiap tahun media bervariasi dan mereka juga sebagian besar berfokus pada menutupi belahan dada dan juga pusar, terutama bila menyangkut anggota di bawah umur. Khususnya untuk acara debut dari G-Friend di SBS Inkigayo pada tahun 2015, ketika sebagian besar anggota masih berada di sekolah menengah. Kelompok itu juga mengenakan celana berpinggang tinggi dan nyirin, bahkan menempelkan pusarnya. Maybe ada dari kalian yang bertanya, kenapa sih nggak boleh nunjukin pusar? Emang salah ya kalau nunjukin pusar? Nah cinggu, sekedar informasi aja ya. Jadi pada tahun 2012 seperti yang aku baca, dari situs King Clovers itu merilis tulisan tentang jumlah fetish yang paling diminati dalam mesin pencarian Google. Dan ternyata nih cinggu, pusar itu menempati posisi kedua setelah fetish terhadap sepatu berhak yang tinggi. Dan jumlah pencarian untuk fetish pusar itu mencapai 8.000 kali dalam sebulan. Banyak banget kan guys. Jadi sebagian orang itu menganggap bahwa pusar ini merupakan titik yang paling hot dari pasangannya. Nah cinggu, ketertarikan terhadap pusar ini disebut dengan alpinofilia. Nah orang-orang yang biasanya punya fetish terhadap pusar itu akan melakukan berbagai hal terhadap pasangannya. Gimana ya aku jelasinnya, nyentuh kayak gitu. Habis itu ada juga yang suka ngejilat, kayak ngejilat ice cream, dan biasanya mereka nanti itu katanya akan meletakkan berbagai cairan yang manis di atasnya, ataupun maybe ice cream juga ditaruh di sana. Nanti mereka akan kayak gitu sih guys.
Kesimpulannya adalah aturan untuk menutup pusar ini merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk melindungi idol K-pop, terutama idol cewek, dari orang-orang yang berpikiran jorok, terutama terhadap orang-orang yang punya fetish terhadap pusar. Aku sendiri sangat setuju dengan aturan yang satu ini, sehingga idol K-pop tidak diperlakukan dengan lebih buruk oleh orang-orang yang berpikiran jorok. Kalau kalian sendiri gimana pendapatnya tentang hal yang satu ini? Langsung saja komen di kolom komentar. Dan untuk aturan yang terakhir adalah enggak ada sumpah serapah. Selain puting dan juga belahan dada, kata-kata kotor juga dilarang. Untuk lagu yang akan ditayangkan di program TV selama slot waktu tertentu, lagu tersebut harus mematuhi aturan tidak senonoh dari KCSC. Beberapa artis dan juga band mengubah lirik lagu, terutama untuk pertunjukan tertentu, mulai dari G-Dragon yang mengubah kata kutukan Korea dalam lagu That XX menjadi huruf Inggris X di SBS Inkigayo pada tahun 2012. Kalau nggak salah, Big Bang juga punya lagu yang gimana ya bacanya lirik lagu itu, aku juga heran. Ini tulisan lirik lagunya. Maybe ada yang tahu cara bacanya kayak gimana. Dan kalian juga jangan lupa dengan lagu Jennie yang solo. Di lagu Jennie yang solo kan itu ada lirik yang Bici nanang solo. Jadi banyak yang beranggapan bahwa di sana Jennie ini menggunakan B-word. B-word ini merujuk pada yang bicinya. You know lah ya, bici itu kayak gimana. Yang lain juga berpendapat, apakah Jennie benar-benar bersumpah dalam lagu tersebut? Sebenarnya enggak, karena bici dalam Korea memiliki arti bersinar. Kalau digabungkan, lirik tadi akan punya makna, saya seorang jomblowati yang bersinar. Nah, di Twitter ada yang berpendapat bahwa Jennie menggunakan kata bici ini merupakan cara cerdik Jennie untuk menghindari penyensoran. Karena kata-kata B-word ini itu juga masuk dalam penyensoran, guys. Nggak boleh ditayangkan gitu sih. Tapi cinggu, di beberapa lagu dari artisnya YG Entertainment, aku melihat ada juga B-word. Maybe di How You Like That, itu loh pas partnya Jennie yang Bring Your Boss. Itu loh guys. Lalu ada juga di Kill This Love Japanese version. Habis itu ada juga di lagu CL yang Hello. Itu emang dari judulnya aja udah pakai B-word ya. Jangan heran kalau artis-artis di YG Entertainment itu punya kata-kata terlarang di lirik lagu mereka. Hal itu disebabkan oleh berbagai hal. Yang pertama adalah dikarenakan jiwa savage mereka. Yang kedua adalah dikarenakan YG Entertainment kan kebanyakan nih yang punya jiwa rapper gitu ya kan, banyak rapper gitu. Jadi biasanya rapper kan juga punya jiwa bebas dan juga pemberani, lebih berani dari yang lain gitu. Makanya mereka kalau mau ngedis atau mau apapun itu pasti langsung tancap gas aja. Contoh kayak GD langsung aja ngedis Mnet di tempatnya secara langsung. Emang dia bagus sih artis YG Entertainment. Nah, kalau kalian sendiri gimana pendapatnya tentang aturan yang satu ini? Langsung saja komen di kolom komentar. Nah, cinggu, itu adalah bukan 5 jadinya ya, cuma 4 aja. Oke, I'm sorry. Jadi cinggu, itu adalah 4 aturan aneh dalam siaran televisi di Korea sana. I'm Sulky pamit. Aku mohon maaf sekali lagi kalau ada kesalahan di dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm so sorry, dan mungkin ada kesalahan informasi. Jangan suka-suka untuk koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.